kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar, Ibu? Baik. Alhamdulillah. Bu, aku tuh ada tugas. Tugasnya tuh nanya-nanyain sesuatu ke Ibu. Ibu siap jawab pertanyaan aku? Oke, siap. Oke. Sebelumnya, ini nama Ibu siapa ya? Nama saya Siti Hasanah. Umur Ibu berapa sekarang? Umur saya sekarang 48 tahun. 48. Ibu punya berapa anak, Ibu? Anak saya 3. 3. Ibu pas punya anak itu sebelumnya udah apa ya? Udah pernah merencanakan kehamilan nggak sebelum punya anak kami? Untuk pasangan yang sudah menikah pasti berencana memiliki anak. Tapi semua itu kan kembali kepada yang di atas. Kalau dikasih cepat ya alhamdulillah, dikasih lama ya berusaha. Kebetulan alhamdulillah ibu dikasih rezeki cepat. Untuk anak pertama ibu, kebetulan waktu itu umur ibu 26 tahun. Melahirkan umur 27 tahun. Untuk anak kedua, umur ibu 30 tahun. Melahirkan 30 tahun maksudnya. Sedangkan untuk anak ketiga, ibu hamil waktu itu umur 42 dan kebetulan melahirkan pada waktu usia ibu 43 tahun. Wow, cukup beresiko ya yang terakhir, tapi keren. Terus, tapi sebelum punya kami bertiga, Ibu pernah mengalami gagal kehamilan nggak, Bu? Atau alhamdulillah? Alhamdulillah tidak ada masalah gagal kehamilan. Oh, alhamdulillah. Berarti tiga-tiganya berhasil ya lahir hidup. Terus, tapi kalau setelah Ibu menikah, sebelum Ibu punya kami, Ibu tuh sebenarnya berencana pengen punya berapa anak sih? Keinginannya. Kalau sebagai ibu, sebagai ASN di lingkungan TNI tentunya ditekankan untuk mengikuti program pemerintah ya berarti 2 anak cukup. Tapi kan kembali lagi kepada yang di atas, ibu diberi rezeki berupa anak ketiga yang tentu saja ibu sangat bersyukur. Karena masih diberi kesempatan untuk memiliki anak. Alhamdulillah. Sebagai titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar. Itu juga sebagai kado sih buat kita keluarga ya. Terus, nah ini mungkin pertanyaan penutup dan mungkin sedikit menyentuh jawabannya. Apa sih arti anak untuk orang tua, khususnya untuk Ibu Siti sendiri? Anak bagi saya itu seperti kado. Kado berupa titipan dari Allah yang harus saya jaga sebagai ibu ya. Karena anak itu merupakan anugerah. Karena tidak semua ibu itu bisa diberi kesempatan memiliki anak. Jadi anak buat ibu itu sangat-sangat berarti. Sebagai penerus terutama, tapi juga sebagai semacam tantangan buat kami para ibu. Bagaimana nantinya ke depannya mendidik anak-anak ibu, baik yang perempuan maupun laki-laki, karena mereka nanti selanjutnya akan menjadi penerus. Jadi sebagai ibu, ibu harus dan berkewajiban memberikan pendidikan, baik itu agama dan pendidikan di dunia secara baik, agar kami sebagai ibu itu tidak menjadi orang yang semacam kadang ada merasa gagal, atau tapi di sini saya tidak merasa gagal karena saya berusaha membuat anak-anak saya bahagia. Itu poin utama, serta berakhlak mulia, berbudi luhur, menghargai dan menghormati siapapun dari kalangan apapun, dari
suku apapun. Itu yang selalu saya tekankan kepada anak-anak saya. Oke. Jawabannya malah menyentuh diriku, bukan menyentuh. Malu. Oke, terima kasih Ibu jawabannya, wawancaranya. Sinyalnya jelek. Hai, kembali lagi. Aduh, tadi sinyalnya jelek banget ya. Jadi sekarang aku mau cerita sendiri aja nih, udah gak sama ibu aku. Aku tuh kalau udah nikah guys, pengen banget punya anak sebenarnya. Alasannya itu adalah karena aku tahu banget kalau hidup sendiri itu nggak enak. Aku juga punya temen yang kayak cerita dia anak tunggal gitu. Dia bilang kayak sebenarnya kalau anak tunggal tuh nggak enak. Atau kayak aku juga punya teman yang cerita dia punya bersaudara itu banyak, dia juga cerita nggak enak. Jadi aku kayak sebenarnya itu beberapa kali sempat ngebuat aku kayak pengen gak ya punya anak, tapi sebenarnya pengen karena kayak hidup sendiri itu nggak enak. Plus kedua, kayak aku mau aja sih ketika aku tua ada tetap orang yang ngunjungin aku kayak gitu. Lucu. Nah, jumlah anak yang pengen aku punya itu setelah menikah itu 2 sih sebenarnya, dengan jarak anak yang cukup jauh kalau bisa. Jadi aku mau punya anak 2 itu dengan rentang umur jaraknya itu mungkin 6-7 tahun dari anak pertama ke anak yang berikutnya kayak gitu, karena 2 ya, berarti dari anak pertama ke anak yang kedua. 6-7 tahun mungkin bisa lebih juga. Nah, kenapa sih kayak gitu? Bukannya malah nanti menimbulkan rasa ketika yang si anak pertama itu udah ngerasa dia jadi anak tunggal atau ya beberapa ada jarak gitu ya. Tapi menurut aku kenapa aku mau ada jarak yang cukup mungkin agak jauh ya, kalau dilihat tuh kayak 7 tahun 8 tahun gitu ya. Ya karena aku mau anak aku tuh ngedapetin semuanya terlebih dahulu. Dari yang pertama pastinya kasih sayang gitu. Aku nggak tahu ya kalau misalnya entar suamiku kerjanya tuh gimana, atau we never know. Cuman kalau dari pengalaman aku as yang kebetulan punya orang tua yang kerjanya itu pindah-pindah gitu ya, ketika aku punya adik aja kasih sayang orang tua aku tuh gak full gitu loh. Kayak maksudnya cuma aku dapat dari ibuku, tapi ibuku karena ayahku harus pindah tugas gitu ya, jadi ibuku nggak ikut atau gimana, ada jarak lah, LDM, long distance marriage. Tapi ibuku fokus sama adikku gitu. Nah, aku tuh nggak mau itu terjadi di aku gitu. Nah, jadi aku maunya ada jarak. Aku udah kasih full istilahnya, kasih sayang yang lebih lah gitu ketika dia belum punya adik. Ya walaupun tetap sih sebenarnya kasih sayang dari anak satu ke anak kedua ketika udah punya adik juga akan sama gitu. Tapi pasti ada rasa ketika dia kalau aku umurnya baru setahun 2 tahun udah punya adik tuh kayak aku tuh masih perlu disayang-sayang, aku pasti perlu dimanja-manja gitu. Tapi kok aku udah punya adik kayak gitu, kalau aku ya mikirnya. Jadi kenapa aku berencana untuk ada gap antara anak satu dan anak kedua. Nah, cara menjaga gapnya itu aku tuh berencana untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yang pastinya alat kontrasepsi itu pilihan aku sih sebenarnya, cuman itu didiskusikan lagi juga dengan calon suami aku nanti kelak gitu ya. Aku cuman untuk saat ini yang aku pikirkan adalah alat kontrasepsinya IUD dan kondom gitu. Jadi IUD aku gunakan untuk alat kontrasepsi jangka panjang, dimana ya karena aku tadi memutuskan untuk ada gap jarak yang jauh dari anak satu ke anak dua, ya pastinya butuhkan alat kontrasepsi yang panjang gitu. Tapi kalau misalnya aku suami ternyata nggak bolehin gitu atau gimana, ya walaupun itu sebenarnya pilihan kita ya sebagai perempuan, cuman mungkin aku akan menggunakan tetap alat kontrasepsi kondom seperti itu, karena kan ya makanya juga beliau ya yang bersama saya kelak gitu, jadi ya udah gitu. Ya paling itu sih cerita-cerita aku. Kira-kira teman-teman udah kepikiran belum sih untuk
berapa jumlah anak yang kalian pengenin ketika nikah, dan alat kontrasepsi apa yang kalian bakal pakai ketika nikah, atau malah nggak pakai. Wow, dari cerita-cerita aku ini kalian bisa terinfluence atau mengikuti aku untuk menggunakan sesuatu yang sama atau merencanakan sesuatu yang sama.